Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Widya Indon Arabsari, bisa dipanggil Widya. Saya dari kelas 2C1 Angkatan 2020, jurusan Manajemen Perhotelan. Baik, saya di sini akan membahas tentang 3 buku kerja saya dari kewirausahaan satu ini. Oke, mari kita bahas satu-satu. Let's go! Oke, yang pertama kita akan membahas buku kerja yang pertama, yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Bisa kalian lihat di sini, saya memilih area fungsi bisnis ini yaitu coffee truck. Untuk pembahasannya nanti kita bisa baca di bawah. Oke. Dan saya di sini membuat buku kerja satu ini pada tanggal 30 Maret 2022. Oke, untuk yang pertama langkah-langkahnya, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya, ke-1, tipe ide-ide. Diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Untuk rekaman hasilnya, tipe-tipe ide bisnis ini mencakupi 4, yang dimana memberi kenyamanan, menyelesaikan masalah, memberi manfaat keamanan, dan memberikan manfaat kesehatan. Untuk kriteria yang kedua, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang ini merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang pertama kompetensi, kedua keadaan, yang ketiga adalah situasi. Untuk aspek esensialnya yaitu proaktif, mengakar, dan tahan lama. Yang kedua, langkah-langkahnya mengidentifikasi berdasarkan pendekatan wirausaha. Yang pertama itu tren. Diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, saya di sini memilih kekuatan ekonomi. Mengapa? Karena kekuatan ekonomi ini ada tingkat ekonominya, level pendapatannya ada, pola pengeluaran konsumennya pun cocok dalam coffee truck ini. Untuk masalah itu suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Untuk masalah-masalahnya, sarana dan prasarana, SDM, investasi yang belum banyak berkembang di daerah, dan kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Untuk kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Untuk kesenjangan suatu produk jasa, saya memilih 3: pasokan, kualitas, dan akses. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personal wirausaha. Pertama, pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasi tim yang dimiliki. Untuk pengalaman industri dapat memberikan keuntungan, yaitu pengalaman mengatasi masalah, memiliki jejaring yang lebih luas. Untuk faktor konektif ini diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Untuk faktor konektif ini dapat memberi keuntungan, yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. Untuk jaringan sosial ini diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial ini dapat memberikan keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Dan yang ketiga, langkah-langkah kreativitas. Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Untuk langkah membangun ide-ide kreativitas ini dapat mencakupi persiapan, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Oke, lanjut. Untuk
Langkah-langkahnya yaitu membangun ide-ide bisnis. Yang pertama, praktek brainstorming. Praktek brainstorming ini dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Saya memilih praktek brainstorming ini yaitu menghasilkan beberapa gagasan dengan topik tertentu. Selanjutnya di sini ada aturan sesi brainstorming. Di sini saya memilih freewheeling. Mengapa? Karena freewheeling merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas. Dari peraturan atau pembatasan dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Sesi bergerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk terlambat. Untuk kriterianya, fokus groups dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group ini membantu menghasilkan ide-ide. Untuk library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Untuk library and internet research-nya saya memakai sosial media. Ide-ide bisnis, produksi atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Untuk ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, yaitu coffee truck. Coffee truck ini dapat memberikan kesehatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Coffee truck ini juga dapat menyelesaikan masalah dengan merancang desain dari sudut styling desain, teknologi, mesin, dan fasilitas coffee truck sesuai karakternya. Coffee truck ini tidak hanya menyediakan kopi saja, melainkan ada juga makanan seperti sandwich, churros, milkshake, waffle, atau sejenis camilan lainnya. Untuk coffee truck ini juga bisa dikembangkan di kalangan ramai orang, seperti pusat perbelanjaan, mall, ataupun perkantoran. Ruko pun juga bisa. Dan coffee truck ini dapat disebarluaskan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, apalagi sih, Tumblr, dan banyak lainnya. Coffee truck ini mempunyai konsep peluang yang layak, yakni kompetensi yang aman, keadaan dari situasi yang strategis. Oke, mari kita lanjut. Buku kerja yang kedua. Buku kerja yang kedua berjudul Konsep Bisnis atau Business Concept. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Untuk kriterianya, nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Untuk rekaman hasilnya, nama produk atau jasa ini saya memakai coffee truck. Coffee truck ini merupakan bisnis yang dianggap mengembangkan dari berbagai sisi, seperti operasional yang mudah dan biaya yang lebih murah. Untuk kriteria yang kedua, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Untuk deskripsi coffee truck ini, jasa mengembangkan usaha di dalam industri minuman dan hiburan, yang dimana semua orang bisa berfoto dekat di sebelah truk atau di dekat truk. Untuk kriteria selanjutnya, bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan ini yaitu satuan, yang dimana produk yang kami sajikan menggunakan glass or cup. Untuk langkah-langkah selanjutnya, mengidentifikasi target pasar. Pertama, target pengguna klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati coffee truck tersebut. Target atau pengguna kliennya ini kita memakai pemasaran terkonsentrasi.
atau pemasaran khusus. Untuk kriteria selanjutnya, target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran ini kita memakai distrik seperti minimarket, perkantoran, ruko, kampus, dan lain-lainnya. Untuk langkah-langkah selanjutnya, identifikasi alasan mengembangkan produk. Yang pertama, kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan coffee truck ini, yang pertama, pasokan. Pasokan ini yaitu menjaga kualitas minuman dengan menjamin kebersihan di setiap proses produksinya. Lalu dapat menemukan inovasi-inovasi minuman yang terbaru. Untuk aksesnya dapat dijangkau oleh setiap orang. Lalu kualitas ini kita mengutamakan produk agar tetap aman, nyaman, dan bersih. Untuk peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar sendiri kita memakai diversifikasi atau menjual produk baru di pasar baru. Untuk langkah-langkah selanjutnya, mengembangkan fitur spesial. Kriterianya tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Untuk tujuan produk atau jasa dan penggunaannya, kita memakai produk kenyamanan. Produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Lalu produk khusus. Produk khusus ini biasanya ditentukan oleh mereka yang membuatnya. Selanjutnya, fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama ini kita memakai posisinya dapat meningkatkan kekuatan posisi pasar pada perusahaan. Untuk asosiasinya dapat mengembangkan dan menghasilkan coffee truck ini agar tidak terjadi pembangkrutan di tengah jalan. Selanjutnya, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa ini kita pakai manfaat kenyamanan. Manfaat kenyamanannya adalah memberi kenyamanan kepada konsumen yang ingin merealisasikan ide. Untuk rehabilitasi produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Untuk rehabilitasi produk atau jasanya, ruang lingkup rencana. Ruang lingkup rencana ini adalah kualitas produk minuman kopi terhadap kepuasan konsumen. Untuk area bisnis utamanya, untuk bisnis coffee truck ini juga bisa dijalankan di pusat perbelanjaan seperti minimarket ataupun di dekat perkantoran. Untuk langkah selanjutnya, mengembangkan tim manajemen. Yang pertama, personal branding team konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Untuk sertifikat, kita harus ada sertifikat untuk Departemen Kesehatan dan Pembatasan Parkir, dan juga ada sertifikasi okupasi produk makanan baru oleh Direktorat Pendidikan Kementerian, dan level okupasinya skema okupasi food and beverage. Mari kita lanjut ke buku kerja 3, yaitu analisa kelayakan usaha. Saya di sini mengambil produk atau jasanya coffee truck. Untuk analisa kekuatan ide bisnis, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, saya mengambil keuntungan dari tren lingkungan,
dengan potensi tinggi nilai 1. Menyelesaikan masalahnya, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna baru atau pengguna akhir, saya mengambil potensi tinggi 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online, saya mengambil seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan potensi tinggi nilai 1. Bagaimana mereka tersedia membayar untuk produk atau layanan, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Untuk hasil 1.1 dan 1.2 dengan hasil 3,5. Lanjut untuk kelayakan target industri. Daya tarik industri. Jumlah kompetitornya, saya mengambil potensi sedang yang berarti sedikit dengan nilai 0. Tahapan siklus hidup industri dengan potensi sedang, saya mengambil fase pertumbuhan dengan nilai 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya mengambil potensi sedang, pertumbuhan sedang dengan nilai 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan dengan potensi tinggi, saya mengambil harus memiliki dengan nilai 1. Margin operasi industri, saya mengambil potensi sedang, yaitu sedang dengan nilai 0. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya mengambil potensi tinggi dengan teridentifikasi nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, saya mengambil potensi sedang, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya pembeli pelanggan dengan potensi sedang, yaitu sedang dengan nilai 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya mengambil potensi tinggi dengan tinggi nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar dengan potensi sedang dengan nilai 0. Untuk total daya tarik industri ini yaitu 1,5. Lanjut analisa kelayakan organisasi. Kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, saya mengambil potensi sedang dengan pengalaman sedang dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, saya mengambil potensi sedang, keterampilan sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan jaringan pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, saya mengambil potensi sedang dengan luas nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya mengambil potensi tinggi sangat mungkin nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, saya mengambil potensi tinggi dengan kuat nilai 1. Kecukupan sumber daya. Untuk karyawan dengan kompetensi spesifik, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Dengan total kecakapan voice atau manajemen yaitu 1,5.
Selanjutnya kelayakan finansial. Total modal awal yang dibutuhkan. Untuk modal ekuitas, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Saya mengambil modal utang dengan potensi rendah dengan nilai -1. Modal khusus, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Kinerja keuangan bisnis sejenis. Untuk karakteristik ekonomi industri, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Profitabilitas dan risiko saat ini, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Nilai perusahaan, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Daya tarik finansial keseluruhan. Untuk hasil keuangan historis, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya mengambil potensi tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, saya mengambil potensi tinggi 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya mengambil potensi sedang dengan nilai 0. Untuk total modal yang awal dibutuhkan yaitu 2. Untuk potensi keseluruhan. Untuk bagian 1, kekuatan bisnis dengan hasil 3,5, yaitu potensi sangat luas, yang dimana untuk segera diwujudkan dengan produknya. Untuk bagian 2, isu terkait industri atau pasar, dengan poin 1,5, yaitu potensi layak, yang dimana sarannya untuk segera mengidentifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Untuk bagian 3, kelayakan pasar atau kelayakan organisasi, dengan poin 1,5, yang berarti potensi layak. Sarannya untuk segera diwujudkan tempat dan desain pembiayaannya. Untuk bagian 4, isu finansial, dengan nilai 2, potensi layak, dengan saran mengidentifikasi kelayakan finansial. Untuk total keseluruhannya dengan hasil 2,125 dengan potensi sangat layak, yaitu untuk segera diwujudkan langkah pengembangan bisnis dan penyelesaian desainnya. Untuk ringkasannya, ide bisnis food truck ini sangat berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti, dan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Baik, sekian pembahasan buku kerja saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.